Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Troll. Film ini menceritakan tentang monster batu yang keluar dari sarangnya akibat habitatnya diganggu oleh manusia. Bagaimana cerita selanjutnya? Sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Film dibuka dengan adegan ayah dan anak perempuannya yang bernama Nora tengah mendaki gunung. Sesampai di atas gunung, ayah bercerita tentang dongeng monster batu yang tidak dipercayai oleh Nora. Ayahnya mengatakan, jika Nora melihat menggunakan hati, maka monster batu tersebut dapat terlihat. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh ayahnya. Nora pun melihat bentuk-bentuk dari wajah troll. 20 tahun kemudian, tampaklah sekelompok pecinta lingkungan melakukan protes terhadap rencana pemerintah merusak pegunungan demi membangun jalur kereta. Untuk mempercepat proses penggalian, para pekerja pun sepakat meledakkan gunung tersebut. Dan setelah ledakan itu, kepanikan pun terjadi karena batu-batu semua berhamburan. Setelah kejadian itu, pesawat militer pun dikirimkan untuk memeriksa kejadian di lokasi tersebut. Dari pemeriksaan itu didapatkan sebuah jejak kaki raksasa. Karena kejadian mendesak, para militer pun harus mendiskusikan hal ini kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri dan Andreas pun berangkat ke markas operasional Angkatan Bersenjata Norwegia. Di sana juga telah hadir ahli dari berbagai bidang, termasuk Nora yang saat ini berprofesi sebagai profesor paleontologi. Setelah dipelajari, Nora mengungkapkan bahwa itu adalah sebuah jejak kaki raksasa dan perdebatan pun terjadi yang membuat pernyataan Nora tidak dipercayai oleh para ahli dan para petinggi yang berada di sana. Setelah melihat sebuah video dari salah satu handphone demonstran, dalam video itu terlihat jelas bahwa ada sesosok monster batu yang keluar dari gunung dan meraung seperti hewan buas. Makhluk yang mereka sebut seperti hewan buas itu berjalan ke arah selatan dan menyapu bersih setiap jalan yang ia lewati. Setelah itu, Nora dan Andreas pun dikirim untuk melakukan penyelidikan. Dari atas helikopter, mereka terkejut melihat sebuah rumah yang hancur hampir setengahnya. Di sana mereka berjumpa dengan Kapten Holm sebagai komando operasi khusus. Dan kemudian Nora menggali informasi kepada kedua orang tua yang rumahnya tiba-tiba hancur berantakan. Orang tua tersebut menjelaskan terdengar suara raungan dan kondisi tiba-tiba saja gelap seperti kondisi gunung berjalan. Setelah itu, Nora meneliti jejak kaki dari monster batu menggunakan sinar ultraviolet. Namun sayangnya tidak ada yang ditemukan, kecuali tanah dan batu. Kemudian Nora pun kepikiran makhluk troll yang pernah diceritakan ayahnya sewaktu dia masih kecil. Dan akhirnya Nora dan Andreas beserta Kapten Holm sampai di rumah ayah Nora. Tidak ada satupun orang yang percaya kepada ayahnya dalam penelitian makhluk troll. Dengan video yang diperlihatkan Nora kepada ayahnya membuat ayahnya bersemangat untuk menemukan makhluk tersebut. Sampai saat itu Nora dan lainnya masih tidak percaya pada semua perkataan ayah Nora. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa troll benar-benar ada di dunia nyata. Nora bahkan sempat berdebat dengan sang ayah mengenai hal itu, hingga akhirnya mereka pun melihat bukti nyata dengan munculnya mata dan bangunnya troll di belakang mereka.
Nora dan lainnya pun melarikan diri dan melaporkan hal tersebut kepada pemerintah. Pemerintah tentu saja tidak mempercayai ayah Nora yang menamakan makhluk tersebut dengan nama troll. Ia bahkan dianggap gila dan diusir dari markas operasi militer. Perdana Menteri kemudian menyerahkan semua kasus ini kepada pihak militer. Ayah Nora sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri. Ia merasa troll itu hanyalah kesepian dan kebingungan habitatnya dirusak. Jika pemerintah menggunakan cara kekerasan untuk menghadapi troll, maka troll akan lebih mengamuk dan merusak segalanya. Mendengar hal itu, Nora pun menuruti perkataan sang ayah untuk ikut serta dalam kegiatan militer. Singkat cerita, penyerangan pun dimulai. Pihak militer mencoba menembaki troll dengan berbagai jenis senjata. Dapat dilihat, semua yang mereka lakukan adalah sia-sia karena troll adalah batu keras yang susah dihancurkan oleh senjata. Yang ada, setiap serangan yang dilakukan hanya membuat troll semakin marah. Setelah itu, troll pun membalas serangan mereka dan membunuh para pasukan militer dan menelan seorang prajurit yang sedang terluka. Ayah Nora pun nekat menyapa troll tersebut dan berusaha menenangkannya. Namun, saat troll tersebut sudah tenang, sebuah tank menembakkan rudal ke arah troll yang membuat troll marah dan menghempaskan tubuh ayah Nora. Di detik kematian, ayah Nora pun menyebutkan kata raja, istana, dan rumah. Setelah kematian sang ayah, Nora semakin yakin troll itu ada di sana seperti di dunia dongeng. Setelah dipelajari lebih dalam, ternyata troll takut sama suara lonceng. Untuk membuktikan hal tersebut, Nora dan pihak militer pun menggunakan helikopter beserta lonceng untuk mendekati troll tersebut. Tak disangka apa yang diceritakan ayah Nora adalah kisah nyata di mana troll takut terhadap suara lonceng. Berita tentang troll akhirnya pun menyebar di berbagai negara. Masyarakat pun mulai panik, apalagi diketahui troll sedang bergerak ke bagian ibu kota. Sesampai di markas operasional militer, Nora pun mengusulkan agar mereka mencari informasi tentang troll tersebut. Meskipun Nora telah membuktikan kebenaran ceritanya, pihak Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan tidak setuju dengan pernyataan Nora. Mereka memilih untuk menghancurkan troll dengan rudal jenis baru yang membuat masyarakat di ibu kota harus dievakuasi untuk mengosongkan wilayah dan target operasional. Nora dan Andres yang tidak setuju dengan keputusan itu karena apa yang dilakukan pemerintah hanya akan menghancurkan wilayah ibu kota. Saat Nora berpikir, tiba-tiba dia teringat akan perkataan ayahnya tentang raja, rumah, dan istana. Dan hal itu ternyata mengarah ke istana kerajaan Norwegia. Di sana, mereka bertemu dengan pejabat yang bernama Richard Sinding. Nama Richard Sinding beberapa kali disebut dalam buku harian ayahnya, sehingga membuat Nora berpikir bahwa Richard pasti mengetahui tentang masalah troll. Sesampai di istana kerajaan, Richard pun menunjukkan sebuah terowongan di bawah istana kerajaan. Tak disangka, ternyata istana kerajaan Norwegia dibangun di atas kerajaan troll. Demi pembangunan istana, mereka membantai semua keluarga troll hingga tersisa satu anak kerajaan troll yang lagi emosi di luar sana. Dengan begitu, apa yang dipelajari dan dikatakan ayah Nora benar adanya. Dan salah satu cara untuk menghentikan troll adalah dengan cahaya matahari. Jika diperhatikan lagi, mereka pernah melihat troll keluar pada siang hari, tapi mungkin di saat itu cahaya matahari tidak pernah langsung mengenai troll. Dengan cepat, Nora dan Andreas bergegas menuju ibu kota untuk menghentikan penembakan rudal. Nora juga meminta bantuan Kapten Holm untuk membantu mereka, sementara Andreas menghubungi rekannya
untuk meretas markas operasional militer. Dan akhirnya mereka berhasil menghentikan sementara penembakan rudal terhadap troll. Di waktu yang sama, Nora dan Andreas membawa kerangka kepala troll untuk memancing troll mengikuti mereka ke tempat yang sudah direncanakan. Sesampai di sana, Kapten Holmes menyalakan beberapa lampu sorot yang membuat troll itu pun kesakitan. Melihat hal itu, Nora merasa kasihan. Bukan ini yang dia inginkan. Ia benar tidak tega mendengar raungan troll yang kesakitan tersebut. Nora pun mematikan lampu, menangis, dan berteriak meminta troll untuk kembali ke gunung. Namun, di saat itu matahari tiba-tiba terbit yang membuat troll itu terbakar dan terjatuh menjadi bukit dan batu. Bukit dan batu itu kemudian diberi nama Bukit Phobias sesuai dengan nama ayah Nora. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi itu keseluruhan alur cerita film Troll. Semoga teman-teman mengerti dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. See you!